Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita insya Allah akan menjelaskan atau mereview apa saja sih manfaat dari daun jambu biji gitu ya. Karena orang tua zaman dulu kalau ada penyakit-penyakit seperti diare atau yang ringan-ringan gitulah, nggak dulu ke apa obat-obat yang dari ada kimianya gitu, tapi kita orang tua zaman dulu melihat dulu apa ada di obat yang ada di sekitar di belakang rumah atau di depan rumah gitu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat jambu biji gitu ya. Daun jambu biji memang lebih dikenal sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit diare. Padahal selain untuk obat herbal penyembuh diare, daun jambu biji masih banyak manfaatnya untuk kesehatan. Dan bahkan ada sebagian orang yang mengetahui kandungan daunnya digunakan sebagai perawatan kecantikan, seperti perawatan kulit dan juga rambut gitu ya. Sebenarnya hampir sama kandungannya dengan buahnya. Yang paling dominan adalah kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Jika daun jambu biji ini dijadikan sebagai obat, salah satu fungsinya adalah sebagai antibiotik atau sebagai antioksidan ya. Selain vitamin C juga masih banyak kandungan lainnya yang ada di dalam daun tersebut ya. Kandungan jambu biji selain vitamin C yaitu vitamin A, vitamin E ya, serat, lemak, protein, nutrisi, folat, kalium, niacin, riboflavin, asam pantotenat ya, dan masih banyak lagi ya. Dengan banyaknya kandungan daun di dalam daun jambu biji, maka tidak heran jika banyak ahli herbal yang memanfaatkan daun jambu biji sebagai pengobatan dan juga untuk meningkatkan imunitas tubuh, karena kandungan nutrisi di dalamnya yang cukup lengkap tersebut yang memang sebagai nutrisi yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada beberapa cara untuk mengkonsumsi daun jambu biji ini ya. Ada yang membuatnya sebagai pengganti teh dan juga hanya sekedar merebus daunnya ya. Dan yang paling penting mengesankan ya, dan yang paling mengesankan adalah daun ini sangat minim akan efek samping, tidak seperti pada daun-daun lainnya atau bahkan obat-obat medis. Nah, kalian untuk mengolahnya bisa dijadikan teh, bisa juga direbuskan. Nah, kalau direbus, kalian siapkan dulu air panas 4 sampai 3 gelas ya, 3 sampai 4 gelas gitu. Lalu ambillah daun jambu biji ini yang kucuknya lalu kalian masukkan ke dalam panci. Nah, sampai menyisakan air tersebut 1 gelas dari 1 gelas ya, 1 gelas. Kalau dari 4 gelas atau 3 gelas sampai tersisa 1 gelas gitu. Nah, itulah. Lalu kita diamkan sampai agak tidak panas gitu ya. Lalu kita minum. Nah, yang kedua adalah membuatnya seperti teh. Jadi kita harus tiris-tiriskan atau kita lembutkan dulu ya oleh pisau, pakai pisau seperti teh lah gitu. Lalu kita keringkan dulu ya, cukup lama sih, dan ini sistem kering ini bisa kita gunakan untuk jangka panjang untuk stok. Oke, kita lanjut saja ke manfaat obat daun jambu biji ini. Yang pertama mengobati diare ya, yang kedua menstabilkan kolesterol, yang ketiga mengobati diabetes, yang keempat menyehatkan jantung, yang kelima mengobati mah, yang keenam mengobati masalah pencernaan, yang ketujuh mengobati sakit gigi, yang kedelapan mengobati demam berdarah, yang kesembilan mengobati kanker prostat, yang ke-10 meningkatkan kualitas sperma, yang ke-11 mengobati alergi, yang ke-12 meningkatkan sistem imun ya, baik untuk ya zaman sekarang corona, yang ke-13 mengobati keputihan, yang ke-14 mengobati ambeien, yang ke-15 mengobati luka luar, yang 16 mengobati perut kembung, yang ke-17 menghilangkan noda hitam di wajah. Nah, ini mah perlu kalian menumbuk dulu sampai halus, lalu
seperti masker ya. Yang ke-18 menghilangkan jerawat, yang ke-19 menghilangkan komedo, ke-20 mencegah rambut rontok. Nah, itulah sangat menakjubkan memang bahwa hanya sekedar daun jambu biji juga bisa mampu mencegah kerontokan pada rambut ya. Daun jambu biji meskipun terlihat tidak seperti layaknya obat jika dibandingkan dengan buahnya, tapi manfaatnya benar-benar sangat luar biasa. Seperti berbagai macam penyakit di atas tadi yang saya sebutkan juga bisa disembuhkan ya, hanya dengan membuatnya menjadi air minum yang kaya nutrisi atau kalian membuatnya kayak teh. Jadi tidak ada salahnya kalian mulai sekarang kamu juga mencobanya ya. Nah, ini dia hasil tadi petikan tadi. Kalian bisa merebusnya atau membuatnya kayak seperti teh ya. Kalian harus meniriskannya dulu, diiris-iris sampai halus ya. Oke, see you. Jangan lupa subscribe ya, like, subscribe, dan share untuk channel kita semua ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi YouTuber yang sukses ya, seperti orang-orang yang telah sukses dari YouTuber. Mudah-mudahan kita sukses bersama. Oke, jangan lupa subscribe.